Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk materi tentang sistem ekskresi. Oke, sebelum lanjut, apa sih itu ekskresi? Nah, ekskresi merupakan suatu proses yang dilakukan suatu organisme untuk membuang zat-zat sisa metabolisme. Selain ekskresi, ada juga defekasi dan sekresi. Defekasi itu adalah suatu proses pengeluaran zat sisa-sisa makanan yang disebut dengan feses melalui anus. Sedangkan sekresi itu adalah proses pengeluaran getah oleh sel dan kelenjar. Jadi sekarang kita akan membahas sistem ekskresi dulu. Alat ekskresi pada manusia itu terdiri atas ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Yang pertama, kita akan bahas mengenai ginjal. Nah, ginjal itu merupakan alat ekskresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Jadi, urin ini dihasilkan oleh ginjal. Pada urin mengandung air, urea, dan zat sisa metabolisme seperti asam urat, kreatinin, garam mineral, kelebihan vitamin, dan kelebihan hormon. Oke, untuk struktur ginjal. Manusia itu memiliki sepasang ginjal yang terletak pada rongga perut sebelah kanan dan kiri di ruas tulang belakang. Jadi, ginjal itu seperti biji kacang, berwarna merah keunguan dan memiliki panjang sekitar 10-12 cm. Lebarnya sekitar 5-6 cm dan tebalnya sekitar 3-4 cm dengan berat sekitar 40 gram. Dengarkan baik-baik ya. Untuk fungsi ginjal itu, yang pertama untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah dan dikeluarkan melalui urin. Yang kedua yaitu mempertahankan dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Yang ketiga, mendaur ulang air, mineral, glukosa, dan gizi. Yang keempat, mengatur keseimbangan kandungan kimia dalam darah. Dan yang kelima, menjaga pH darah. Terakhir yaitu menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur konsentrasi garam dalam tubuh. Struktur ginjal ini terdiri atas korteks, yaitu biasa disebut dengan lapisan luar atau kulit ginjal. Nah, yang kedua itu yaitu medula. Medula itu biasa disebut dengan lapisan dalam atau sumsum ginjal. Yang ketiga yaitu pelvis atau biasa disebut dengan rongga ginjal. Pelvis ini merupakan tempat bermuaranya tubulus, di mana pelvis merupakan tempat pembuangan urin sementara yang akan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan tubuh melalui uretra. Ini adalah bagian ureter pada ginjal, dan yang dua ini itu adalah arteri dan vena pada ginjal. Jadi, antara korteks dan medula ini terdiri dari jutaan nefron. Setiap nefron ini tersusun atas badan Malpighi dan tubulus-tubulus. Oke, lanjut. Ini adalah gambaran nefron. Jadi, setiap nefron itu tersusun dari badan Malpighi dan tubulus-tubulus. Badan Malpighi tersusun atas kapsul Bowman dan glomerulus. Sedangkan medula atau susum ginjal itu mengandung tubulus proksimal. Ini ada lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolektivus. Jadi nefron ini adalah alat penyaring yang nantinya akan menghasilkan urin. Oke, selanjutnya kita akan bahas proses pembentukan urin. Pada proses pembentukan urin itu terdapat 3 proses. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Kita akan bahas filtrasi. Oke, filtrasi itu merupakan tahap pertama pembentukan urin pada manusia. Filtrasi itu terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus ini adalah untaian pembuluh kapiler yang dindingnya itu bertautan dengan kapsul Bowman. Seperti yang kita lihat tadi. Nah,
Filtrasi ini juga disebut dengan penyaringan. Jadi, darah yang mengalir ke tubuh kita itu akan disaring ke dalam glomerulus setiap 5 menit sekali. Nah, hasil dari filtrasi ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer ini mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Nah, urin primer ini kemudian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu reabsorpsi. Pada tahap reabsorpsi ini, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Nah, reabsorpsi ini terjadi pada tubulus proksimal dan lengkung Henle. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder yang mengandung garam, asam amino, dan glukosa. Jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan diserap kembali, terus dibawa kemana ya zat-zat yang tidak diperlukan? Nah, zat-zat yang tidak diperlukan ini akan disekresikan pada tahap augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus distal dan tubulus collectivus. Jadi, tubulus collectivus ini sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, asam amino, dan urea, sehingga terbentuk urin sempurna, yaitu urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Kalian tahu nggak urin yang normal itu mengandung apa aja? Nah, selain air, jadi urin yang normal itu mengandung 95% air dan zat-zat terlarut. Zat-zat terlarutnya seperti zat nitrogen, seperti urea, asam urat, kreatin, terus zat hasil metabolisme lemak, hasil pencernaan sayuran dan buah, seperti asam hipurat, toksin, zat kimia asing, enzim, vitamin, dan elektrolit. Oke, jadi pertanyaan ibu adalah kenapa ya kita bisa kebelet? Nah, kenapa kita bisa kebelet? Hal ini dikarenakan adanya penambahan tekanan di dalam kandung kemih akibat isi urin di dalamnya sudah mencapai 170 sampai dengan 230 ml. Terus apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah urin, yaitu yang pertama jumlah air yang kita minum. Yang kedua yaitu banyak garam yang harus dikeluarkan dari darah. Yang ketiga itu adalah hormon antidiuretik atau ADH. Nah, jika kita kekurangan ADH, itu akan menyebabkan urin terbentuk terlalu banyak atau biasa disebut juga dengan kelainan diabetes insipidus. Nah, yang keempat itu adalah faktor iklim dan cuaca. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gangguan ekskresi pada organ ginjal. Ada beberapa gangguan ekskresi pada ginjal. Yang pertama yaitu diabetes mellitus. Pada gangguan diabetes mellitus ini, urin mengandung glukosa karena kekurangan hormon insulin. Dan yang kedua yaitu diabetes insipidus. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, jika kita kekurangan ADH, maka menyebabkan urin terbentuknya terlalu banyak atau penyakitnya itu disebut dengan diabetes insipidus. Yang ketiga yaitu albuminuria. Albuminuria itu urinnya itu mengandung albumin karena kegagalan pada proses filtrasi. Dan yang keempat yaitu nefritis. Nefritis itu merupakan peradangan pada nefron karena infeksi bakteri. Yang kelima yaitu uremia. Uremia itu terjadi karena terbawanya urin ke dalam aliran darah karena kebocoran saluran pada nefron. Selanjutnya yaitu ada anuria. Anuria itu merupakan kegagalan ginjal membentuk urin karena kerusakan pada glomerulus. Dan yang terakhir yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan endapan kalsium dan asam urat. Jadi terjadinya endapan pada ginjal. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih.